Dalam beberapa jam ke depan, timnas Indonesia akan bermain melawan Thailand di babak semifinal Piala AFF U23. Persiapan demi persiapan pun terus dilakukan agar kemenangan bisa didapatkan. Namun sebelum pertandingan itu dimulai, kini Indonesia tengah dihebohkan dengan laporan dari pihak Malaysia saat mereka tak terima bendera kebangsaan Malaysia dilecehkan oleh fans timnas. Di mana di pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia kemarin, ada beberapa fans Indonesia yang terlihat membalikan bendera negeri jiran tersebut. Hal itulah yang membuat FAM kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke AFF dan AFC. Dengan apa yang dilakukan oleh FAM tersebut, kini kita jadi teringat karena sebenarnya yang memulai insiden tersebut adalah Malaysia sendiri, bukan Indonesia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kontroversi pelecehan bendera yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Ya, pada ajang Piala AFF U23 tahun ini, timnas Malaysia harus menerima kenyataan jika mereka gugur terlebih dahulu di babak grup. Itu terjadi karena mereka kalah bersaing dengan Filipina dan Indonesia. Bahkan saat melawan Filipina, tim Harimau Malaya harus mengakui kekalahan dengan skor 2-0. Sementara saat melawan Indonesia, Malaysia berhasil menahan imbang skuad Garuda. Tapi hasil itu justru membuat mereka malah tersingkir. Karena sejatinya, saat melawan Indonesia, Malaysia membutuhkan kemenangan besar untuk lolos ke babak semifinal. Namun bukannya mencari kemenangan, mereka malah bermain parkir bus waktu melawan Indonesia. Dengan tersingkirnya Malaysia, membuat kedua fans memberikan reaksi beragam. Untuk fans Malaysia, mereka tak habis pikir dengan skuad asuhan Nafusi Zain tersebut karena dengan PD-nya bermain bertahan saat melawan Indonesia. Sementara fans timnas, mereka senang-senang saja dan mengejek timnas Malaysia karena gagal bersaing di ASEAN. Ejekan itu adalah sebagai bukti jika rivalitas antara kedua negara masih terus terjadi. Soal rivalitas antara Indonesia dengan Malaysia sendiri, hal ini juga dirasakan oleh Gerard van den Berg. Menurutnya, itu normal terjadi dan sudah sering dirasakan Van den Berg waktu aktif bermain sepak bola. Pelatih asal Belanda itu kemudian juga menekankan, meski rivalitas masih terjadi, kita tetap harus memberikan respect kepada Malaysia. Menurut saya, kedua negara yang bertetangga akan selalu menjadi derby. Saya pernah bermain melawan Jerman dan Belgia, sehingga itu juga menjadi pertandingan yang penting. Tapi yang terpenting, kami harus respect kepada Malaysia, kata Van den Berg dikutip dari Kumparan. FAM laporkan fans Indonesia ke AFC dan AFF. Saat Van den Berg menyerukan untuk saling respect kepada tim rival, namun hal itu nyatanya tidak dilakukan oleh fans Indonesia. Bagaimana tidak? Karena mereka baru saja membuat Federasi Sepak Bola Malaysia murka. Terbaru, Federasi Sepak Bola Malaysia, yakni FAM, resmi melaporkan fans Indonesia kepada AFF dan AFC. Laporan itu adalah bentuk reaksi tegas karena fans Indonesia terbukti melakukan pelecehan terhadap bendera Malaysia. Di mana di pertandingan kemarin, sekelompok fans Indonesia terlihat sengaja membalikan bendera Malaysia. Hal itulah yang membuat FAM marah besar dan kemudian langsung mengadukan insiden itu ke AFF dan AFC. Soal laporan tersebut, hal ini dibenarkan oleh Ketua FAM, yakni Datuk Jauhari Ayub. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh fans Indonesia adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius. Kami sudah hubungi AFF dan AFC. Kami pandang serius. Kami tidak bertolak ansur dengan tindakan sebegini, kata Jauhari Ayub dikutip dari Makan Bola.
Fans Indonesia memang salah, tapi Malaysia mulai lebih dahulu. Apa yang dilakukan oleh fans Indonesia dengan melecehkan bendera Malaysia tentu adalah perbuatan yang salah dan tidak bisa dibenarkan. Maka dengan ini, mereka pantas mendapatkan hukuman dari AFF maupun AFC. Hukuman itu memang harus diberikan kepada fans Indonesia supaya mereka sadar dan lebih dewasa lagi menjadi supporter. Lagian dari PSSI sendiri, pastinya mereka juga memberikan dukungan kepada Malaysia dan menyayangkan dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, tidak ada asap jika tidak ada api. Peribahasa itulah yang bisa digunakan oleh fans Indonesia untuk mengcounter Malaysia, di mana sebelum aksi pelecehan terhadap bendera Malaysia, pihak Malaysia telah lebih dulu melakukannya. Bahkan yang melakukannya adalah pihak panitia, bukan fans, di mana itu terjadi di ajang SEA Games tahun 2017 yang lalu. Dan kejadiannya cukup sering, sehingga momen tersebut membuat masyarakat Indonesia tak terima dan mengutuk keras dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Rivalitas yang akhirnya merembet kemana-mana. Rivalitas antara Indonesia dengan Malaysia yang awalnya terjadi di sepak bola, kini mulai merembet kemana-mana. Bahkan masyarakat Indonesia saat ini sudah tidak mau jika Malaysia dianggap sebagai negara serumpun. Entah apa alasannya, namun banyak yang menilai jika sejatinya Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda meski tetanggaan. Dan yang paling ditakutkan adalah jika Indonesia dan Malaysia serumpun, hal ini bisa membuat Malaysia seenaknya untuk mengklaim budaya dari Nusantara. Sebuah kebiasaan yang sampai saat ini terus dilakukan oleh Malaysia. Karena tercatat sudah ada beberapa budaya maupun tradisi yang diklaim oleh negara jiran tersebut. Mari kita nantikan saja perkembangan dari aduan Malaysia terhadap fans Indonesia. Yang pasti, kemungkinan besar Indonesia maupun PSSI akan mendapatkan sanksi tegas, entah itu dari AFC maupun AFF. Dan kini soal insiden pelecehan bendera tersebut membuat masyarakat Malaysia geram dan menuntut supaya fans Indonesia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Di sisi lain, saat pihak Malaysia melakukan protesnya, Indonesia saat ini tengah fokus untuk pertandingan melawan Thailand, di mana pertandingan itu harus dimenangkan jika ingin lolos ke babak final. Dan sebelum pertandingan dimulai, Timnas Garuda mendapatkan kabar baik mengenai kondisi dari Arkan Fikri dan Tony Firmansyah. Kabarnya, dua pemain tersebut sudah siap dimainkan setelah sebelumnya mengalami cedera. Tentu sebuah hal yang membuat Gerald Vandenberg senang, karena dirinya bisa kembali memainkan pemain andalannya lagi. Jadi itulah cerita di balik laporan yang dilakukan oleh Malaysia kepada fans Indonesia mengenai insiden pelecehan bendera yang dilakukan oleh fans Garuda.